Karir dan kisah asmara dua komika muda, Umi Kuwairi dan Arafah Riyanti, menjadi sorotan warga Plus 62. Umi sukses menjadi salah satu nominator di ajang Anugerah Komedi 4 Indonesia 2024 dan sukses pula memikat hati Arjuna tampan Juliandri Davin. Meski tahun ini tak masuk nominasi, Arafah Riyanti menjadi komika wanita terkaya di Indonesia berkat channel YouTube-nya yang panen subscriber. Lantas bagaimana dengan kelanjutan kisah asmara Arafah dengan Stephen Wongso? Digadang-gadang menjadi sepasang kekasih, Abizar Al-Ghifari dan Cynthia Mariska menyikapi santuy ekspektasi netizen terhadap hubungan mereka. Benarkah Cynthia mengikuti saran Umi Pipik untuk ta'aruf lebih dulu dengan Abizar? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas kisah asmara dan gaya hidup tiga pasangan selebriti kita, Umi Kuwairi dan Juliandri Davin, Arafah Riyanti, Stephen Wongso, dan Abizar Al-Ghifari, Cynthia Mariska. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Inilah sosok artis wanita yang digadang-gadang netizen mampu membuat hati Abizar Al-Ghifari meleot. Takluk pada pesona si cantik bernama lengkap Cynthia Mariska Handayani ini. Gara-gara tampil serasi di sejumlah acara, banyak yang menduga chemistry yang dihidupkan Abizar dan Cynthia di atas panggung berlanjut ke dunia nyata. Ilmu cocok logi pun diterapkan netizen untuk mengusung perjodohan Abizar dan Cynthia di media sosial. Lantas apakah Abizar dan Cynthia merasa terbebani oleh ekspektasi netizen yang begitu besar pada relationship yang mereka jalin? Iya, netizen juga sering banget jodoh-jodoh. Ya, nama juga netizen ya. Biarin aja dia mau kayak gimana, yang penting aku jalanin aman-aman aja. Santai-santai aja. Udah ujung-ujungnya kesini lagi nih. Muka kamu sama nih sama Umi juga ngomongnya sama gitu. Aku dibilang kembarannya Abizar, tapi kalau aku lihat sama jodoh. Lebih kayak gantengan aku ya, bukan bercanda. Ini jodoh ya? tanah jodoh nggak sih? Tanah jodoh, Iya. Allah. Gue ngerasain sih emang ada mirip-miripnya dikit gitu. Cuman gak sepenuhnya. Ya mungkin dari hidung sama bentuk mukanya mungkin sama. Ya udah jalanin aja, karena pun kita juga nggak bisa nutup ketikannya netizen juga kan. Jadi ya udahin aja. Jodoh ya, jodoh. Jodoh yang terbaik buat semuanya. Gue no komen masalah perjodohan karena itu bukan ranah wilayah saya. Ranah wilayah saya adalah bagian dakwah saja. Masalah perjodohan, masalah keluarga, silakan tanya kepada ibundanya. Jodoh. Mukanya sama loh. Tuh, lihat kacamatanya sama. Senyumnya. Kita nomor telepon nanti. Saya jodohin, saya comblangin. Ya, biar mengalir aja gitu. Nggak tahu sayanya juga. Dia ya gimana lah, namanya anak muda ya. Enggak juga. Jodoh itu kan bukan di tangan netizen, tapi di tangan Allah. Jadi memang sudah biasa kalau netizen jodoh-jodohin orang ya. Tapi ya semuanya kan tergantung sama anaknya gitu. Sejauh ini siapapun, kalau Abizar orangnya berteman dengan siapapun gitu. Kalau jodoh biarkan Allah nanti yang menentukan. Ya, Cynthia tidak merasa risih dijodoh-jodohkan dengan putra kedua Umi Pipik Dian Irawati dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu. Cynthia justru bersyukur bisa mengenal lebih dekat Umi Pipik, sosok pendakwah yang dikaguminya. Cynthia yang seusia Adi Bakanza, kakak Abizar, menganggap Umi Pipik sebagai sosok yang patut digugu dan ditiru, baik tausiah maupun nasihat personalnya. Bilang lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, aku ya nggak tahu ya. Maksudnya ini memang beneran rasa syukur aja bisa kenal sama Umi. Mungkin terlepas dari apapun nantinya kayak gimana ke depannya, aku rasa ya bisa dapat silaturahmi sama Umi aja ini jadi salah satu berkah kan. Jadi ya itulah. Walaupun misalnya tidak jadi pun jadi silaturahmi gitu kan, ini kan hal yang penting gitu. Aku bisa rezekinya tuh bisa deket sama Umi Pipik aja kan nggak nyangka aku gitu. Ya apapun apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia gitu. Saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia.
Sebagai keluarga pendakwa, Umi Pipik sangat ketat dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya, meski ia tidak bisa memantau 24 jam. Tak heran masa pacaran si sulung Adiba dengan pesepak bola Egy Maulana Fikri nyaris tak terenggus media, sampai mereka mengabarkan rencana pernikahan. Pada Abizar pun Umi Pipik mengharapkan ta'aruf atau setidaknya pacaran setelah menikah. Lantas apakah Umi Pipik menyinggung soal ta'aruf kepada Cynthia saat mereka janjian makan bareng bersama? Wallahu alam, Allah yang tahu. Yang penting hubungan aku sama Umi silaturahminya lancar. Karena Umi baik banget. Tapi emang ada kemungkinan untuk ta'aruf deket lebih dari itu gitu? Gak tahu, aku serahin ke Mama dan Allah aja. Tapi Umi sendiri mungkin gimana Kak? Suka curhat gak sih? Atau menasehati gitu untuk hubungan kalian? Kalau hubungan enggak, lebih ke ya jadi pribadi yang lebih baik. Lebih masukkan ujangan-ujangan ke depannya untuk diri sendiri tuh jadi seperti apa. Ya langsung itu sih. Dalam Islam kan nggak boleh ada pacaran. Kalau dia deket dengan semuanya dia deket. Karena kan dia di dunia entertain. Di dunia entertain kan dia harus humble, harus membaur gitu ya. Jadi insya Allah kalau itu biasa langsung kalau udah siap nikah ya dia akan nikah gitu. Ya udah, mau gimana? Masa gue mau liatnya gimana ya nggak ada gitu aja. Ya, hubungan Cynthia dengan Umi Pipik memang lebih intens ketimbang hubungan Cynthia dengan Abizar. Rasanya wajar jika sebagian netizen menyebut Cynthia sengaja merebut hati Umi Pipik dulu sebelum melumerkan hati Abizar. Bahkan banyak yang menilai Cynthia dan Umi Pipik kelewat akrab, bak mantu dan mertua betulan. Belum lama ini Umi Pipik mengajak Cynthia nobar langsung pertandingan sepak bola. Tentu saja Abizar pun dengan bangga mengawal mereka. Enggak, itu bukan makan malam keluarga, itu kan habis nonton bola, jadi makan kan habis nonton lapar ya kita makan bareng. Belakangan isi chat Cynthia dan Umi Pipik pun jadi perbincangan. Dalam percakapan WhatsApp itu, Umi Pipik dan Cynthia membicarakan kegemaran mereka berkuda. Kalau sama Umi CS banget ya kayaknya, karena emang Umi asik banget. Emang lepas apa ya, pikiran-pikiran aku tentang mungkin misalkan terlalu strict atau seperti apa. Nggak sih, Umi gokil, lucu banget. Nggak lihat aja gas atau enggak ya kan. Gas. Lampu hijau seharusnya gas ya kan. Allah alam, kita serahin lagi ke Allah, Allah yang maha tahu, Allah yang maha membolak-balikan hati. Ya ada banyak panjang gitu, tapi menurutku tipenya kayak gimana ya mungkin nanti aja setelah aku nikah kan berarti itu tipe aku. Dalam percakapan itu, Umi Pipik juga menyinggung Abi, panggilan sayang Abizar yang juga gemar naik kuda. Kabarnya, Cynthia dan Abizar sudah menyusun jadwal ketemuan di ranch kuda untuk latihan bareng. Tak ayal, netizen pun menyindir. Cynthia tengah menunggu pangeran berkuda yang akan membawanya ke istana cinta. Namun, sindiran netizen pun buyar ketika Umi Pipik seolah menegaskan bahwa dirinya tak membiarkan Abizar bertemu berdua dengan Cynthia jika tak ada pihak ketiga yang menemani mereka. Tapi benarkah Cynthia sudah menjadi si paling ngangenin di hati Abizar? Benarkah Cynthia baper saat Abizar menyanyikan lagu Inikah Rasanya Cinta di depannya? Kalau aku kan ya udah emang fans sama Abi dari fisiknya
karakternya gitu aja. Kalau yang selebihnya ya tunggu episode selanjutnya gitu. Ya, dia anak yang baik ya, baik. Maksudnya gini, dia juga kehilangan sosok ayahnya, ya kan? Dan dia hidup bersama mamahnya, dan saya melihat Cynthia seorang wanita yang anak yang pekerja keras gitu. Dia apapun dia lakukan ya untuk membahagiakan orang tua. Menggadang-gadang Cynthia dan Abizar pacaran dan akhirnya menikah mungkin terlampau dini. Tapi netizen bebas mengungkap apa yang mereka prediksi dan inginkan. Dengan dalih prediksi dan harapan menjadi doa baik, banyak yang berharap Abizar dan Umi Pipik bisa membawa Cynthia hijrah hingga artis yang mengaku tomboy itu mulai belajar mengenakan hijab. Terlebih sebagian netizen menilai Cynthia berhasil memancarkan kecantikan paripurna saat dirinya tampil mengenakan hijab syar'i. Enggak, karena memang saya kan memang ngundang kajian, jadi ya udah pas acara kan bajunya juga baju-baju yang saya bikin tuh baju remaja kan, lebih kepada remaja. Makanya saya undangnya yang musnya itu anak-anak remaja, Adiba, adiknya, ada sepupu, ada anaknya temen. Terus kok oke, Cynthia juga pernah kerja sama Adiba juga kan. Terus akhirnya ya udah ternyata dia juga bisa gitu. Dan ada satu baju yang memang overall gitu, dan aku bilang ini kayaknya cocok banget nih dipakai Cynthia gitu kan, karena kan memang dia tomboy tapi masih muslimah gitu. Ya kalau kriteria, tadi gue udah sempet bilang gue nggak ada kriteria apa-apa gitu. Jadi ya pun juga gue nggak pernah munculin siapa-siapa di Instagram gue terkait hubungan personal, jadi ya emang nggak ada gimana-gimana juga. Jadi ya udah Cynthia di hijaban juga ya udah alhamdulillah. Cuman ya kayak gitulah, nggak ada gimana-gimana. Pas gede ketemu main bola bareng jadi salting core, makanya gitu kira bisa ketemu ya gitu. Amin kan, tapi aku nggak pengen Abizar sampai ngerasa risih, itu yang aku jaga. Makanya selalu aku wanti-wanti ketika berlebihan jangan. Kalau support mau support aja, doain yang terbaik, tapi kalau sampai berlebihan jangan, karena aku nggak mau Abizarnya jadi risih gitu. Canggung sih enggak ya, karena pun kita berdua juga di belakang kita juga ngobrol, kita juga nanya masing-masing personal gimana, sama-sama risih apa enggak, tapi sama-sama enggak risih kok, jadinya ya udah jalanin aja. Baik kok anaknya, dia gue kenal udah lumayan lama sama Cynthia, kita sempat sering nongkrong bareng juga, dan emang asik aja, anaknya baik. Gak menutup kemungkinan juga kan Abi kemarin touring bareng Bayu, aku juga brand ambassador Bayu, siapa tahu nanti dipertemukan di permotoran, gak ada yang tahu. Usia Cynthia yang terpaut 2 tahun lebih tua dari Abizar juga tak menjadi halangan bagi keduanya untuk menautkan ikatan cinta. Toh Abizar sudah dianggap dewasa untuk menentukan pilihannya. Di usia 23 tahun, Abizar dinilai sudah mapan secara finansial dan spiritual. November tahun lalu saat Umi Pipik berulang tahun yang ke-46, Abizar memberikan kado senilai miliaran rupiah kepada wanita yang telah melahirkannya ke dunia itu. Selain rumah mewah di kawasan elit, Abizar juga membelikan mobil premium untuk ibundanya dari hasil jerih payahnya di dunia hiburan. Setelah merasa berhasil menggantikan rumah mereka yang kebakaran pada 2014 dengan rumah baru, plus menghadiahkan mobil sebagai sarana antar jemput Umi Pipik, Abizar baru membuka hati untuk calon istri. Sebagai anak laki-laki tertua, sebelum membahagiakan istrinya kelak, Abizar ingin membahagiakan wanita yang telah membesarkannya dengan susah payah itu. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Ya Allah. Doain Umi. Apa lagi? Apaan? Buat apa ini? Ini buat Umi juga. Ya. Udah nggak pencet. Udah. Dia bukan dicolok ini. Biar makin berkah. Buat jadi mobil dakwah nih. Amin. Kan gini ya, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah itu tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita, gitu. Yang penting kitanya ridho, kitanya menerima takdirnya Allah, cintai, akhirnya Allah akan kasih kemudahan. Ya ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses, mereka bahagia, mereka tunjukkan
sampai di titik ini saya bersyukur sekali gitu, diberikan anak-anak yang hebat, diberikan anak-anak yang masih mau menemani saya ketika saya ketika lelah gitu, ada yang ngehibur, tahu banget gitu. Dan saya ngerasain yang berat mungkin bukan saya aja, tapi yang berat anak-anak saya semua ngerasain gitu, karena kita tahu semua ketika mereka ditinggalkan ayahnya lagi kecil-kecil gitu. Jadi ketika sampai di titik ini kadang suka ya Allah terima kasih banyak gitu, kok hadirkan anak-anak yang terus bersama saya gitu. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih rasanya Umi? Kaget. 22 tahun tapi kerja kerasnya buat orang tua. Ketika rumah terbakar, saya bingung tinggal di mana. Saya sama anak saya nanya, Umi kita tidur di mana? Terserah Allah aja, begitu. Itu hal terberat sih. Maksudnya saya mengobati luka anak-anak saya itu nggak mudah gitu. Tapi saya bersyukur anak-anak saya berusaha untuk mengobati lukanya sendiri selain bantuan saya. Gitu. Yang pasti Abizar, Masya Allah, itu anak udah apa ya? Ya saya pengen nyangka ya, dulu kecil, sekarang Masya Allah bersinar. Ya semoga beliau istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, kemudian bisa nyenengin orang tuanya, bisa bikin bangga almarhum ayahnya, Abi. Lantas, apakah kehadiran Cynthia sebagai jawaban dari janji Abizar yang diucapkan tahun lalu, di mana ia baru serius mencari pendamping hidup setelah membahagiakan uminya? Berbeda dengan Abizar dan Cynthia Mariska, komika Umi Kuari sudah go public tentang relasi asmaranya dengan Juliandri Davin. Namun, sebelum gencar pamer kemesraan di media sosial seperti sekarang, Davin harus berbesar hati menjadi kekasih yang tak dianggap oleh Umi. Setidaknya di depan publik, Davin seolah disembunyikan oleh Umi. Kenyataan itu terpaksa dilakukan Umi karena ia seolah terikat kontrak melakoni gimmick cinta dengan Kenzi Taulani, anak Andre Taulani, dengan Rin Wartia Trigina. Bahkan sepanjang tahun 2003, Umi Kuari dan Kenzi getol tampil sebagai sepasang kekasih di sejumlah acara, meski cinta Umi tak bisa pindah ke lain hati. Kenzi makasih ya. Ini sama-sama Umi loh. Akhirnya kita bisa keluar ya. Iya. Tuh Kak. Mbak, ST-nya satu ya? Kalau aslinya hubungan kalian tuh sebenarnya gimana sih? Aslinya Kak. Kan? Hai Pak. Yo. Halo mertua. Assalamualaikum. Halo. Ya, calon penghuni Bintaro. Habis dinner, makan. Setelah putus kontrak gimmick cinta, Umi Kuari pun langsung memamerkan sosok Davin di akun media sosialnya. Pose mesra mereka bahkan bikin baper netizen. Asmara, ya semoga lancar, semoga cepat. Aku cuma minta doanya yang terbaik karena pacarku baik sekali. Aku tidak terlalu pengen nge-publish pacarku juga karena pacarku tuh tidak berani untuk dipublish juga. Dia juga lumayan mengerti bagaimana pekerjaan aku di dunia entertain, karena kan agak beda nih, dunia entertain sama dia yang bukan entertain kan agak jomplang gitu kan. Jadi aku selalu ngasih dia paham bagaimana duniaku dan dia juga mengerti bagaimana duniaku. Tapi mengapa Umi seolah masih malu menggandeng Davin di depan awak media, apalagi membawa sang kekasih ke sejumlah acara selebritas? Apakah zodiak Aquarius yang mempengaruhi karakter Umi sehingga ia bersikap dominan kepada kekasihnya?
Yang muda yang bercinta, 6 bulan menjalin hubungan teman tapi mesra dengan Stephen Wongso, Arafah Riyanti belum dikenalkan dengan ibunda Stephen. Tak heran banyak netizen yang mencurigai hubungan mereka hanya demi konten. Tapi benarkah setelah pacaran dengan Stephen Wongso yang dijuluki netizen Koko Pelit, Arafah terpaksa menurunkan standar hidupnya? Benarkah karena kesal disebut Koko Pelit, Stephen memberikan kado ultah berupa tas branded seharga puluhan juta kepada Arafah? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya, Donna Arsinta, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, kisah cinta komika cantik Arafah Riyanti dengan Stephen Wongso rupanya tengah menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, selama ini Arafah kerap tertutup untuk membagikan perihal hubungan asmara ke publik. Namun sejak dekat dengan Stephen, Arafah mulai membagikan kisah kedekatannya dengan aktor dan konten kreator berusia 24 tahun itu. Meski keduanya mengaku tak pacaran, namun hubungan keduanya begitu dekat, layaknya sepasang kekasih. Bahkan Arafah dan Stephen kerap membagikan momen-momen kedekatan mereka yang bikin netizen baper dan penasaran. Benarkah keduanya memang memiliki hubungan spesial? Ini admin Stephen Arafah, ini BTW ya guys ya. Ini tuh pasangan yang lagi terhot-hot-hotnya. Gue main sama dia berdua ya, gue belum tahu dia tuh udah pacaran apa belum. Jawab. Sumpah gue sampai sekarang Jawab, Seng. masih abu-abu. Enggak, biar enak aja gitu. Iya. Jadi lu udah berdua udah pacaran apa belum? Arafah pertama ketika aku ngeroadmanin Bang Jegel tahun 2021. Tapi posisinya waktu itu aku roadman-nya dia talent. Dia partnernya Bang Jegel, partnernya Bang Indra Jegel. Ya gitu, kalau momen pertamanya itu. Kalau kedekatannya ya baru bulan 2 lah. Aku mulai chattingan sama dia bulan 2, bulan 3 lah. Segitu. TTS, teman tapi sayang. Kalau bahasanya anak muda zaman sekarang, Mas. Anak muda zaman sekarang TTS. Dan gini, chemistry itu nggak kelihatan di dalam bentuk ekspresi. Jadi, dan chemistry itu bukan sesuatu yang bisa dijabarkan secara saintifik. Jadinya kalau bicara chemistry, itu yang bisa ngomong chemistry mungkin dukun atau macamnya lah, ya kalau kayak gitu. Tetapi yang jelas, Arafah dan Stephen terlihat bahagia dan lepas. Senyumnya itu beneran senyum bener, bukan senyum sopan, senyum basa-basi, nggak kayak gitu. Benar-benar happy dan benar-benar di antara mereka nggak ada yang fake di antara mereka, nggak ada yang ketawanya bohongan, nggak ada yang kemudian satu sama lain masih nutup-nutupin sesuatu. Jadi buat saya ini penanda bahwa dua orang ini punya sebuah hubungan spesial yang tidak mereka mau sebut sebagai pacaran, tetapi sebenarnya menurut saya konteks pacarannya, konteks spesialnya itu ya kayak pacaran gitu. Ya, sudah 6 bulan ini Arafah dan Stephen menjalin hubungan teman tapi mesra. Entah mengapa keduanya masih enggan mengakui jika keduanya sama-sama saling menyimpan cinta. Bahkan Stephen mengaku jika dirinya jatuh hati dengan Arafah sejak pertama kali bertemu. Di beberapa kesempatan Arafah seolah memberikan sinyal-sinyal kepada Stephen jika dirinya ingin hubungan yang lebih serius, bukan hanya teman tapi mesra. Pasangan itu katanya gimana ya, kita kan belum nikah juga sih, cuman kayak pasangan tuh harus setara. Jadi kalau yang satu malu, yang satu harus malu juga. Tapi ada yang bilang pasangan itu nggak boleh yang kayak gitu, misalnya harus ada api sama air, nggak boleh api ketemu api. Oh, karena kalau api ketemu sama api, apinya tambah tersulut. Kalau api ketemu sama lap basah itu bagus. Iya, karena mati ya jadinya. Iya. Apa harapan kamu untuk kita? Kayak nanya. Perlu dijelasin banget nih. Jadi waktu di donat kan? Gitu, waktu di donat. Masih jadi teman. Emang sekarang nggak teman? Teman. Tapi? Teman. Oh. Hanya orang deket biasa, Mas. Ya gimana ya? Susah sih jawabnya sih, Mas. Ya spesial aja, spesial.
ya salah satu orang spesial lah, ya satu-satunya kayaknya orang yang spesial di hidup aku. Ya pada umumnya lah Mas, bingung jawabnya kalau pertanyaan gitu. Sama kayak sampean Mas tanyain, kenapa bisa sayang sama pacar sampean gitu. Bingung kan jawabnya gimana gitu. Ya sama itu yang saya rasain, saya juga bingung. Tapi sayang banget, iya gitu. Semua orang yang di-entertain asik ya menurut aku ya, asik-asik aja ya. Ya bingung Mas, baik ya baik. Terus pengertian, terus ramah, ya asik. Kalau misalnya nggak memenuhi syarat itu semua, nggak mungkin aku suka Mas. Ya jadi gitu. Berawal saling mengagumi hingga akhirnya keduanya memiliki kedekatan yang serius. Bahkan walau baru dekat beberapa bulan dengan Arafah, namun Steven seolah sudah diterima di keluarga Arafah. Bahkan Halda Rianta adik Arafah terlihat begitu dekat dengan Steven. Namun sebaliknya Steven seolah masih takut untuk mengenalkan Arafah ke keluarga terutama sang mama. Mengaku sangat dekat dengan sang mama, mengapa Steven masih takut-takut menceritakan perihal kedekatannya dengan wanita berhijab? Benarkah mama Steven tak merestui jika Steven menjalin hubungan asmara dengan Arafah? Udah pacaran? Nggak tahu? Pacaran nggak. Tapi deket? Deket. Aku serius. Enggak Bang. Wow. Lu kan nggak boleh Bang, kan nggak boleh kita nggak serius hubungan Bang. Serius sama dia gitu. Iya. Untuk menjaganya. Ya. Nah, dari nyokap lu gimana melihat Arafah? Nggak pernah bahas sih Bang. Belum pernah bahas. Tapi nyokap tahu kan? Nyokap main Instagram tuh lu lihat 12.000 followernya. Nyokap udah mau jadi selebgram juga kan? Iya kan? Iya Bang, netizen tuh mulai ngedem mamaku Bang. Padahal udah aku ini loh Bang, karena udah nggak aku tag lagi gitu. Kok followernya terus tumbuh gitu Bang. Emang tanya-tanya gitu. Enggak. Kalau menurutku mah pasti orang tua pengen anaknya yang terbaik nggak sih Bang? Iya. Kebahagiaan anaknya nggak sih Bang? Dan kamu dekat banget sama mama kan? Dekat. Masa nggak pernah cerita sedekat itu? Tentu. Jadi begini, kalau masalah usia itu nggak ngaruh. Siapapun lebih muda nggak ada masalah. Toh ada seorang kakek-kakek punya istri yang umurnya masih 18-19 tahun itu mungkin. Atau pula ada seorang nenek yang umurnya udah 80-90 tahun menikah dengan orang yang masih usia 19 tahun. Sangat mungkin kalau usia nggak ada masalah. Tetapi kalau yang kita lihat lebih kepada hubungan lebih dekat, apalagi tadi dikatakan ada beda agama, itu hal yang kompleks ya. Karena itu hal dasar. Kalau dibilang saya bisa ganti agama, saya bisa berubah agama saya dan lain-lain. Ya memang kalau bicara sih sangat mudah, tetapi kan kalau prakteknya ganti agama itu nggak semudah ganti baju. Ada proses panjang tuh yang jelas tuh. Jadi menyangkut keluarganya, menyangkut dia sendiri, sejarah dan lain-lain yang memang akan sangat sulit untuk mengikat mereka untuk benar-benar menjadi pasangan suami istri. Belum dikenalkannya Arafah ke keluarga Steven rupanya membuat netizen bertanya-tanya. Apakah hubungan Arafah dan Steven adalah serius? Atau hanyalah settingan belaka demi konten mereka untuk menaikkan subscriber? Keraguan netizen seolah makin kuat lantaran Steven dianggap sebagai pria yang pelit hingga menjuluki Steven sebagai Koko Pelit adalah pria idaman Arafah. Selain itu ada tembok tinggi di antara keduanya seolah menjadi benteng kokoh yang sulit ditembus. Di mata pakar astrologi, Arafah yang berbintang Virgo banyak bertolak belakang dengan Steven yang berbintang Libra. Lantas akankah Steven memperjuangkan hubungannya dengan Arafah? Serius lah Mas. Serius, pasti serius. Nggak akan dimulai gitu kalau nggak serius dari awal. Di zodiak Virgo itu kan dia earth sign ya, Libra itu air sign. Ini kita ngomongin tentang karakter dasar aja. Sebenarnya mereka ini berseberangan tapi saling melengkapin sih. Kalau Virgo kan dia lebih kayak grounded, lebih stabil. Kalau Libra tuh dia lebih bebas dan suka sama orang yang pinter intelektual gitu. Jadi kalau selama mereka punya irisan yang yang sama-sama suka atau cocok sih, itu sebenarnya bisa-bisa aja sih. Nggak yang bertolak belakang banget kok, ini saling lengkapin sebenarnya. Kekurangannya mungkin Virgo tuh lebih detail dan lebih kaku, sedangkan kalau Libra itu dia lebih kayak, dia kan lambangnya timbangan ya, dia mempertimbangkan semua kemungkinan gitu. Yang mungkin menurut Virgo kayak lama banget sih lu mutusinnya gitu.
Libra tuh lebih kayak mempertimbangkan semua kemungkinan, jadi dia cukup lama untuk menentukan sesuatu. Dan termasuk orang yang suka people pleaser gitu loh, people pleaser gitu, mengiyakan sebisa mungkin, nggak nolak. Kalau Virgo dia lebih firm gitu, jadi mungkin clash-nya mungkin di situ ya. Tak terima disebut sebagai koko pelit, Steven pun ingin membuktikan jika dirinya mampu membuat Arafah bahagia dengan memberikan wanita spesialnya sebuah tas branded berharga jutaan rupiah di hari ulang tahun Arafah yang ke-27 tahun pada 2 September lalu. Meski Steven mengaku bukan tipe pria romantis seperti idaman Arafah, namun Steven berusaha memberikan momen yang tak terlupakan untuk Arafah, wanita yang dikaguminya. Mana terus, semoga kamu suka ya. Ini bagus banget sih. Ini bagus banget sih. Ini bagus banget sih. Ini bagus. Ini bagus banget ya Allah. Gimana nih, bagus banget. Sing, bagus banget sing. Jangan kayak gitulah. Iya. Kalau kebucinan sama orang, maksudnya ya aku tahu kamu suka sama aku, kamu idolain aku ya. Baru kali ini aku dapet barang paling mahal dari fans ya guys ya. Nangisnya Arafah saat itu adalah nangis karena bahagia, kita menyebutnya terharu. Itu yang beneran nangis, dan buat saya sah-sah saja gitu loh. Bahkan buat saya sih nggak tampil mesra berlebihan ya. Makanya saya katakan bahwa mereka menjalani hubungan apa adanya mereka dan tidak ditutup-tutupin, tapi juga dilebay-lebayin gitu. Untuk sayang lah. Kalau kita ngasih hadiah kan sudah jelas ya kita pasti sayang ya Mas ya. Ya, sosok Arafah memang menarik perhatian publik. Memulai karirnya sebagai komika, nama Arafah mulai dikenal publik. Bakat akting dan komedi yang dimilikinya membuat Arafah banjir job. Bahkan kabarnya Arafah menjadi salah satu komika dengan bayaran tertinggi. Karirnya yang moncer membuat Arafah mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dan demi masa depan, Arafah pun mulai meretas bisnis PlayStation. Bahkan mampu membeli rumah mewah seharga miliaran secara cash. Lantas akankah karir Arafah semakin moncer pasca menjalin hubungan dengan Steven? Beli cash karena nggak pengen pusing aja sih, karena kalau kayak tadinya tuh kepengen KPR, cuman karena emang susah ya, kalau kerjaan artis kan susah ya jadi KPR gitu, kayak kerjaannya nggak tentu, jadi kayak bang mungkin kayak rada khawatir gitu, ini orang bisa kagak ya bayar cicilannya, jadinya ya udah aku beli cash aja. Di mana Kak? Beli rumah di mana Kak? Beli rumahnya lumayan lama. Terus aku juga kayak beli rumahnya nggak terlalu yang gegabah gitu loh. Jadinya aku pilih-pilih dulu karena kan rumah itu jodoh-jodohan ya. Jadi kalau misalnya jodoh ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah cari lagi aja. Saya lihat karir sih perjalanannya lumayan ya. Kalau dibilang bagus banget enggak, tapi dibilang datar juga enggak. Jadi seperti apa sih? Ya mereka naik, nanjak. Cuma nanjaknya masih lambat. Masih ada liku-liku, masih ada progres yang bisa dikatakan baik, dan masih ada halangan-halangan yang membuat mereka tidak begitu selancar yang lain-lain begitu. Sudah memiliki mobil mewah dari honor melawak, Umi Khairi ingin memboyong keluarganya umroh bareng. Soal persiapan nikah, kabarnya Umi patungan dengan Juliantri Davin, kekasihnya. Mengaku tidak main-main dalam berpacaran dan gencar pamer kemesraan di media sosial, mengapa Umi seolah alergi menggandeng Davin di depan publik dan awak media.
Inilah pasangan selebriti yang paling menggemaskan. Sejak awal 2024, pasangan komika Umi Kuari dan pengusaha Juliandri Davin menjadi sorotan publik. Pasalnya, meski mereka sudah pacaran sejak tahun 2020, Umi seolah terpaksa menyembunyikan identitas kekasihnya, apalagi memajang foto mesra mereka. Maklum saja, saat namanya mencuat sebagai komika, Umi terlibat gimik dengan Kenzi Taulani, putra kedua Andre Taulani dan Rin Wartia Trigina. Tapi di awal 2024, cinta settingan Umi dan Kenzi menguap begitu saja. Umi Kuari auto putar haluan dengan senang hati memamerkan sosok laki-laki yang benar-benar berstatus kekasihnya. Siapa sangka kemesraan Umi dan Davin yang diposting di media sosial sempat viral beberapa bulan lalu. Ternyata Davin yang serius dan lebih dewasa bisa mengimbangi gaya pecicilan Umi. Lagian lu, cium-cium aja, tak luntur. Lu kan kalau pakai lipstik kan 100 lapis. Sembarangan aja mulutnya, kayak nggak di sekolah. Kayak buang sampah mulutnya sembarangan. Kalau kamu mana transferannya, THR buat aku? THR-nya aku nikahin aja ya. Apa lo? Bisaan lo? Jalan-jalan ke Bandung, yihi. Ini aku jalan-jalan sama Ayang, karena Ayang ngajak aku jalan-jalan ke Bandung. Terus kita mau naik gokar. Seru banget sumpah, ini pertama kali gue naik gokar. Terus dipasangin helm sama Ayang. Ya, kata gue mas masuk banget gue. Semoga cepat halal menikah gitu. Selalu dukung karir aku, selalu dukung apa yang terbaik buat aku. Dia sangat amat dewasa lah, menjadi sosok yang aku juga tukar pikiran. Kalau kayak gini menurut kamu bagus gak sih, kalau kayak gini juga bagus gak sih gitu. Dulu mungkin aku ngerasa kayak kalau gue jelek kayak gini malu gak sih gitu, dilihat cowok tuh kayak nggak ada yang mau gak sih sama gue. Tapi makin kesini tuh makin ngerasa bahwa semua itu punya porsinya. Sayangnya, meski sudah go public di media sosial, Umi masih malu menggandeng kekasihnya itu di depan awak media. Bahkan saat tampil di sejumlah acara selebritas, Umi lebih senang tampil seorangan wae. Apakah Davin merasa menjadi kekasih yang tak dianggap oleh Umi? Apa ya, baiknya, terus juga dewasa, terus juga baik, dewasa, terus juga apa ya, dia tuh bisa kalau aku ngelawak, dia tuh bisa nilai aku kalau kayaknya kurang deh sayang gitu. Lebih baik kamu nanti kayak gini gitu. Terus dia juga lumayan mengerti bagaimana pekerjaan aku di dunia entertain, karena kan agak beda nih. Dunia entertain sama dia yang bukan entertain kan agak jomplang gitu kan. Jadi aku selalu ngasih dia paham bagaimana duniaku, dan dia juga mengerti bagaimana duniaku gitu. Ya ada pengaruhnya juga sih, karena dia Aquarius ya. Selain itu kalau dari si Uminya sendiri, dia ini yang kebaca ya, orangnya itu kalau punya hubungan maunya sekali itu long term gitu, untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dia nggak mau begitu banyak membiarkan orang lain yang nggak penting itu ikut campur gitu loh. Jadi sengaja dibikin private bukan karena malu atau gimana, tapi justru untuk bikin itu makin intim gitu loh. Jadi lebih pada menjaga privasi aja, karena kadang-kadang kan banyak orang sudah pacaran terekspos banyak, ternyata endingnya nggak jadi. Ada pula yang diem-diem tiba-tiba muncul. Ini lebih pada orang yang suka bikin kejutan. Jadi karakternya kalau saya lihat nih lebih pada menyimpan sesuatu gitu, nggak mau ngungkap. Jadi banyak sebenarnya cerita-cerita hal-hal yang suka atau tidak suka, kadang-kadang lebih suka diumpetin sama dia pribadi. Tipe ini tuh tipe yang kalau dia ada masalah kadang-kadang tampaknya di luar nyablak, sebenarnya enggak, dia nggak nyablak. Ini tipe yang halus. Jadi lebih banyak kalau daripada ngomongin kadang-kadang nangis sendiri di dalam kamar. Bernaung di bawah rasi bintang Aquarius, Umi yang lahir pada 30 Januari 2001 dinilai memiliki karakter yang lebih dominan dari Davin. Umi yang terkesan cuek, di belakang panggung adalah sosok yang tegas. Sisi unik lagi dari karakter Aquarius yang mempengaruhi Umi adalah sikapnya yang lebih mengutamakan ketertarikan dan kesetaraan intelektual ketimbang ketertarikan fisik.
Kalau dari psikologi sebenarnya kenapa orang percaya zodiak itu karena ada perasaan nyaman dan perasaan common gitu loh, perasaan familiar. Jadi mereka ngerasa oh iya gue begini karena begini gitu. Saya sendiri percaya sih ya, karena setiap kelahiran kita itu tuh dipengaruhi sama bintang-bintang dan posisi placement dan planet-planet itu loh. Jadi kalau ditanya ngaruh atau enggak, sebenarnya berpengaruh Mas, karena mereka itu punya apa ya, tiap zodiak itu kan punya karakter dasarnya masing-masing. Nah itu yang bisa jadi landasan untuk melihat karakter dasarnya. Tapi untuk sampai detailnya, walaupun memang ada pengaruh, itu kembali lagi ke masing-masing, gimana mereka dibesarkan, gimana mereka berkembang secara psikologinya atau mentalnya. Tapi kalau dibilang berpengaruh sih Mas. Oh, Aquarius itu ya karakter dasarnya, mereka itu termasuk orang yang pinter. Dalam arti dia tuh ngomong nggak banyak, tapi sekali ngomong tuh ngomongin tentang fakta, logikanya juga jalan. Dan dia itu kalau nyari pasangan atau nyari temen, sukanya yang nyambung. Nyambungnya itu bukan nyambung feeling aja, tapi lebih kayak nyambung nggak sih ngomongin ini dari A sampai Z gitu. Bukan fisik mungkin bonus, tapi lebih ke ini sih, intelektual. Aquarius kayak gitu, nggak ngeliat background ya. Aquarius tuh ngeliat dia pinter nggak sih, nyambung nggak kita ngobrol gitu. Selama dia ada kecocokan di situ, mau backgroundnya gimana mah itu jadi bonus. Meski banyak perbedaan, pakar astrologi menilai Davin memenuhi calon suami idaman yang didambakan Umi. Aquarius tuh cocok sama ini lagi-lagi dasarnya ya, yang paling umumnya, yang zodiaknya itu elemen api kayak Sagittarius, Leo, Aries, itu cocok. Atau enggak sesama air sign kayak sama Aquarius, Libra. Satu lagi apa sih, Gemini, itu juga cocok. Karena satu elemen jadi gampang ngertinya gitu. Meski sudah 4 tahun menjalin kasih, Umi dan Davin belum serius melangkah ke jenjang pernikahan. Di usia 23 tahun, masih banyak yang ingin Umi kejar. Setelah umroh bersama keluarganya, Umi juga ingin memiliki rumah mewah seperti artis setara Sultan, agar mobil mewahnya bisa memiliki garasi yang sepadan. Sebenarnya masih banyak lah ya, apalagi materi itu masih dikumpulin gitu, masih pengen punya properti yang banyak gitu. Terus ya itu sih ya paling ya, selalu masih berusaha aja sih. Setelah mobil pengen ada pencapaian aspirasi rumah? Setelah mobil pengen rumah, pengen punya kontrakan, pengen mungkin di usia segini tuh masih angan-angannya, impiannya tuh masih jauh banget, kayak kayaknya kalau punya ini lucu kali ya, punya salon lucu ya, punya usaha baju lucu, usaha skincare lucu ya, kontrakan juga lucu gitu. Jadi masih banyak hayalan-hayalan yang kayak ya semoga terrealisasikan kan gitu. Jadi setelah mobil, rumah, nanti apa lagi gitu, banyak lah sebenarnya impiannya. Nikah muda, aku sebenarnya nggak pengen nikah muda juga. Cuma ya sebatas umurnya aku udah siap aja sih untuk nikah. Makanya aku juga berdoa semoga aku cepat menikah di usia yang mungkin memang sudah aku siap. Karena bukan secara materi aja tapi juga batin kan. Dan aku sudah selesai dengan diriku, dan dia juga pasanganku nanti akan selesai dengan dirinya sendiri. Impian Umi sepertinya bisa dicapai dalam waktu yang cukup singkat. Faktanya, sejak masuk nominasi kategori Seniman Komedi Sedang Naik Daun Terfavorit dalam Anugerah Komedi 4 Indonesia 2024, honor manggung Umi melesat cepat. Kabarnya, untuk tampil 20 menit saja, Umi mematok honor 20 juta rupiah atau 1 juta rupiah per menit. Semoga aku ada di tempat itu ya nanti ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, menurut aku ya, artis mau siapapun itu punya apa ya, punya value-nya sendiri, punya nilainya sendiri. Dan sebenarnya value-nya itu yang para artis, aktor, aktrisnya tahu itu value-nya segitu, dan itu nilainya, itu harganya yang mungkin sepadan dengan bayarannya mereka. Walaupun mahal tapi maksudnya mahal tapi worth it kan juga. Ya itu juga bagus kan untuk TV, untuk kebutuhan entertain juga. Terima kasih aku ucapin buat para pemirsa ya yang udah ngedukung aku di Anugerah Komedi Indonesia, Seniman Komedi yang sedang naik daun. Pokoknya jangan lupa vote terus
di D4 ya di muka aku, nanti kalian komen D4 pilih Umi gitu. Nggak ada deg-degan ya, karena kan kita semua temenan juga di semua nominasi itu. Yang aku lihat ada Echa, ada Inyong, ada aku. Siapapun pemenangnya nanti gitu menjadi yang terbaik, tidak mengurangi rasa hormat juga pokoknya. Terlepas apakah Umi Kuari berhasil menggondol award seniman komedi sedang naik daun terfavorit versi Anugerah Komedi 4 Indonesia 2024, banyak yang memprediksi karir Umi bakal tetap moncer selama beberapa tahun ke depan. Apalagi Hikmah Yani, ibunda sekaligus manajer Umi, sangat jeli dalam memilihkan job untuk putrinya. Bang, semakin kesannya seperti apa nih, Pak? Sebenarnya belum ada di titik puas juga, masih terus belajar, masih terus ngegali potensi, terus masih suka nyatet jokes gitu-gitu. Jadi masih terus belajar sama senior juga, nanya yang kayak gini bagus nggak ya gitu, peran ini bagus nggak ya kalau gue mainin gitu. Tetap selalu belajar, cuma mungkin sudah ada ilmunya di aku pas umur 13 tahun dari Sangkara Nanda gitu. Kalau inspirasi jokes gitu dari siapa sih biasanya? Sebenarnya kalau inspirasi jokes tuh ya mungkin para senior, terus juga nyatet, mungkin jauh lebih dewasa, jauh lebih terbuka pikirannya, jauh lebih open minded. Umi yang jauh lebih bukan mikirin dirinya sendiri tapi lebih banyak mikirin orang juga, terus juga lebih ngerti ke diri sendiri bahwa oh ini gue nggak bisa kayak gini, gue bisanya kayak gini, gue nggak bisa kayak gini, gue bisanya kayak gini gitu. Jadi lebih bisa mahamin karakternya sendiri karena lebih banyak ketemu sama orang, ketemu banyak senior, banyak bertukar pikiran, banyak bertukar cerita gitu. Jadi akhirnya aku bisa jauh lebih dewasa gitu. Kelihatannya sih di tahun ini bisa melejit lebih cepat ya Umi ya, kemudian sampai tahun depan juga masih ada bintang terang tuh. Jadi gelombangnya masih majunya lebih kencang dibanding kalau kita lihat peruntungan pasangannya sama dia lebih melejit kelihatannya. Karir moncer, kisah asmara pun tokcer, jauh dari putus sambung. Tapi masih panjang perjalanan Umi dan Davin menuju pelaminan. Dalam penglihatan mata batin Ki Kusumo, semakin tinggi karir Umi, semakin besar ujian karir dan asmara yang menerpanya. Apakah sikap Umi tak akan berubah setelah impiannya menjadi artis setara Sultan tercapai? Saya melihat sih memang mereka ada hubungan dekat, dan ini hubungannya udah lama ya, bukan baru-baru. Kemudian kelihatannya, jadi kalau ada orang nanya hubungan itu hasil akhirnya kemana gitu, ini hasil akhirnya belum kelihatan nih. Jadi kalau dibilang pacaran, kemungkinan mereka pacarannya lama. Jadi kalau sebelumnya berapa tahun, kedepannya masih ada berapa tahun lagi. Jadi walaupun ada omongan gua serius dan lain-lain ya, tetapi kedepannya masih panjang tuh, masih ada progres yang membuat mereka nggak jadi begitu. Lihat bentuk wajahnya namanya tuh apa, saya lupa tuh. Itu adalah bentuk wajah yang keras. Jadi memang agak lancip ke bawah tuh bentuk wajah yang keras. Jadi kalau ada mau dia harus kejar. Kalau ada pengen dia harus kejar. Walaupun apapun itu, gimana pun itu dia harus dapat seperti itu. Hits dari Umi Kuari, komika Arafa Rianti, berhasil menjadi salah satu komika wanita terkaya di Indonesia. Tapi benarkah Arafa merasa turun grade setelah pacaran dengan Stephen Wongso yang dijuluki netizen Koko Pelit?